Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berada di tanggal 23 Rabiul Tsaniyah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 November 2023. Di siang hari ini, di hari Selasa, pekan pertama, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan materi kajian kita dari membahas faedah-faedah indah seputar surah Al-Fatihah, dan kita masuk ke ayat terakhir dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surah ini, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai serta orang-orang yang Engkau sesati. Hadirin yang Allah muliakan, terkait ayat terakhir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-8 halaman 216, beliau mengatakan rahimahullah tentang hakikat dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Beliau mengatakan rahimahullah, anfa'ud du'ai wa a'zamuha wa ahkamuha du'aul Fatihah ihdinas siratal mustaqim, fa innahu idza hadahu hadha sirata a'anahu ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi falam yusibhu syarrun fid dunya wala fil akhirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling bermanfaat dan yang paling agung serta paling memberikan kesan yang terbaik bagi seorang hamba adalah doa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di sini disebut doa? Karena setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyatakan peribadatan hanya kepadanya Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inti dari surah Al-Fatihah diantaranya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Karena itu, kata beliau, doa yang paling bermanfaat, yang paling agung adalah doa dalam surah Al-Fatihah, yaitu surah yang berbunyi ayatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa demikian? Fa innahu idza hadahu hadzal sirata, karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang hamba kepada jalan yang lurus ini, a'anahu ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pertolongan untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepadanya sekaligus meninggalkan perkara-perkara maksiat. Falam yusibuhu syarrun fid dunya wala fil akhirah,
dan orang tersebut tidak akan ditimpa keburukan di dunia, tidak pula di akhirat. Jadi ikhwan azakumullah, ayat yang terakhir kita baca ini adalah bagian kita, karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Hakikat sebuah peribadatan yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pemisah antara bagian Allah dengan bagian hamba. Bagian kita dimulai dari ayat yang mulia ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam peribadatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita minta, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita jalan yang lurus. Kenapa? Karena tidak setiap orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, ini doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung, doa yang paling memberikan kesan kebaikan dunia akhirat kita kepada Allah adalah kita meminta kepada Allah dalam doa kita diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ini doa yang paling agung, paling besar, ya. Dan dengan jalan lurus tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Sekaligus Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia bantuan dan pertolongan untuk bisa meninggalkan perkara-perkara maksiat. Disinilah perannya hidayah jemaah. Disinilah peran utama kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang-orang yang Allah tinggalkan sebagaimana pernah kita bahas. Itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam kesesatan. Orang-orang yang Allah biarkan dia asyik mengerjakan kemaksiatan kepadanya. Allah enggak tolong untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Karena kita butuh pertolongan Allah. Sebagaimana kita minta kepada Allah dalam ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan dalam ibadah. Sebagaimana kita butuh pertolongan kepada Allah dalam ibadah, kita juga butuh pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan maksiat. Demi Allah, kalau Allah nggak tolong kita dalam ibadah, kita nggak akan mampu, ikhwan. Dan demi Allah, kalau Allah nggak tolong kita meninggalkan perkara-perkara maksiat, tentunya kita akan masuk ke dalam dunia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang Allah tolong mengerjakan ketaatan, orang yang Allah tolong meninggalkan kemaksiatan, apa akhirnya? Falam yusibhu syarrun fid dunya wala fil akhirah. Maka Allah tidak akan menimpakan bagi dia keburukan dunia serta akhirat. Menunjukkan perkara-perkara maksiat yang itu merupakan bagian dari jalan kesesatan. Karena kita minta jalan ketaatan, yaitu jalan yang lurus. Berarti mengerjakan maksiat adalah bagian dari jalan yang bengkok, jalan yang menuju kesesatan. Maka kalau orang dipelihara oleh Allah dari jalan yang buruk ini, maka dia nggak akan disentuh dengan keburukan di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Ya. Dalam kesempatan yang lainnya, beliau juga mengatakan rahimahullah dalam kalimatnya yang masya Allah ini patut kita fahami bersama. Beliau mengatakan wa ra'su hadhil ad'iyati wa afdaliha qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan inti dari doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, inti dari bacaan Al-Fatihah kita yang berisi doa permohonan kita kepada Allah dan paling agung tercermin dalam firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Dan terkadang kita nggak sadar kalau kita setiap hari minta kepada Allah doa ini sebanyak 17 kali. Namun sebanyak 17 kali itu, siapa di antara kita yang telah memahaminya dengan baik? Karena ada orang sholat aja, baca Al-Fatihah, ia baca aja tanpa memahami hakikat yang dikandung dalam surah Al-Fatihah. Dia minta apa sih kepada Allah? Ya kan? Dia sedang memuji apa sih kepada Allah? Bagaimana sih dia minta kepada Allah? Dan apa sih dia minta kepada Allah? Makanya doa ini atau ayat ini
adalah sesi doa yang paling besar, kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang paling manfaat. Ini pokok dari surah Al-Fatihah. Fahada doa afdalu ad'iyati wa aujabaha 'ala khalqi. Doa ini doa yang paling manfaat dan doa yang paling wajib yang harus dibaca oleh seorang muslim, yaitu doa meminta hidayah. Fa innahu yajma'u salahal ibadi fid din wad dunya wal akhirah. Karena doa ini mengumpulkan seluruh jenis kebaikan bagi hamba, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masya Allah ikhwan. Jadi kalimat ini mengumpulkan seluruh berbagai macam jenis kebaikan kita, kebaikan agama kita, agar kita menepati jalan ketaatan kepada Allah, jalan siratal mustaqim, bersikap istiqamah di atas agama Allah. Ini agama kita. Ya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, ini kebaikan agama, menyatakan keimanannya, Rabbnya Allah Azza wa Jal, thumma istaqamu, lalu beristiqamah. Istiqamahnya seorang hamba di atas agamanya membawa kebaikan bagi dunia dan apanya? Akhiratnya kepada Allah. Di antara bentuk kebaikan dunianya dilihat oleh Allah dari ujungnya. Saat dia mati, saat dia melepas hidup dunia ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan alla tahzanu wa abshiru, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah sediakan bagi kalian. Ini di mana? Akhirat. Berarti ikhwan azakumullah, kebahagiaan kita di dunia hakikatnya itu ada di bagian akhir hidup kita. Masih ingat khutbah yang pernah saya sampaikan pada waktu lalu? Ya, apa judulnya? Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan baik kita menghalau kematian yang buruk. Masih ingat? Masih ingat ya ikhwan? Nggak ingat? Khutbah pekan lalu saya ngisi khutbah di sini kan. Ya, bagaimana cara kita agar tidak su'ul khatimah? Di antaranya apa? Perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita itu endingnya ada di akhir hidup kita itu. Sebab kalau kita mati di atas keburukan kepada Allah, waliyadzubillah, mati dalam kondisi kita berbuat syirik kepada Allah, mati di atas kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini su'ul khatimah yang kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu mencakup kebaikan agama, dunia dan juga akhirat. Dan hakikat kebaikan dunia kita dilihat dari bagian akhir hidup kita, masih megang iman atau tidak. Nah, ini menunjukkan ikhwan azakumullah bagaimana salafus saleh memahami hakikat kalimat ihdinas siratal mustaqim ini. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya dengan maksimal memahami setiap lafaz, setiap kalimat yang kita baca dari surah Al-Fatihah. Tidaklah berlalu satu ayat yang kita baca dalam salat kita, dalam baca surah Al-Fatihah, kecuali kita hafal, kita faham maknanya. Ya, apa makna? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu harus memberikan asar keimanan. Di situ ada nama Allah disebut, di situ ada janji Allah tentang hari kiamat, ada balasan, ya, ada yaumul jaza, Maliki Yaumiddin. Di situ ada isyarat pengutusannya para rasul, di situ ada isyarat ada bagian pahala kita. Di situ ada Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala tentang jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, jalan orang-orang yang Allah murkai, agar jangan sampai kita seperti mereka. Kalau kita punya ilmu ya kita beramal soleh. Jalan orang-orang yang Allah sesati, jangan sampai kita ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Ini semuanya Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Fatihah agar kita ini benar, ibadah kita ini benar, sehingga terasar dalam kehidupan kita kepada Allah. Harusnya itu idealnya. Cuman kita seringnya lupa ya kawan. Seringnya apa? Kita lalai. Sehingga memang harus sering diberi peringatan. Kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang
beriman. Nah ini ya azakumullah sekilas tentang makna ihdinas siratal mustaqim yang merupakan sebuah doa. Ya, sehingga kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita tuh butuh kepada ilmu dan hidayah melebihi butuhnya kita dari makan dan minum. Kenapa ya ikhwan? Kalau kita nggak makan nggak minum, endingnya apa? Mati, ya kan? Meninggal, terpisahnya ruh dengan jasad kita, selesai hidup kita. Tapi kalau kita nggak disentuh dengan hidayah Allah, yang hancur bukan hanya dunia tapi akhirat kita kepada Allah. Sehingga kebutuhan kita tentang ilmu dan hidayah melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Orang bisa bertahan loh nggak makan nggak minum, tapi siapa yang bisa tahan tanpa hidayah dari Allah? Dia nggak bisa mengenal Allah sehingga dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kehidupannya menuai dosa kepada setiap harinya tanpa Allah bimbing kepada kebaikan. Makanya kita butuh hidayah, ya. Dan kita minta kepada Allah setiap hari 17 kali, itu paling minim. Dan lebih ahsan lagi kalau antum tambah dengan salat-salat yang lainnya, ya. Nah ini kan. Kemudian kata para ulama kita rahimahullah taala, kalimat ihdina ini adalah permintaan kita kepada Allah. Ini bagian hamba nih. Sebagaimana kita bahas lalu bahwasanya Al-Fatihah itu dibagi dua oleh Allah. Pertama bagian Allah, kedua bagian hamba. Wali abdi masa'ala, kata Allah. Bagi hambaku apa yang dia minta? Apa yang kita minta kepada Allah? Jalan yang lurus, petunjuk yang benar. Kita ini butuh. Setiap hari jamaah kita butuh hidayah dari Allah. Kita butuh hidayah. Ya, kita mencari rizki. Kita butuh hidayah dari Allah agar jangan sampai kita mencari rezeki yang haram. Betul tidak? Ini sabda Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubal mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haramin, rahul Bukhari. Akan datang satu masa di mana seseorang itu tidak lagi ambil peduli dalam mencari harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Kita butuh hidayah tidak? Butuh hidayah dalam mencari nafkah. Jangan sampai kita bekerja di tempat yang haram, pekerjaan kita mengandung yang haram, kita bawa uang pulang ke rumah ngasih anak istri dari cara yang haram. Kita butuh hidayah dari Allah. Sehingga apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ka'ab, ya Ka'ab, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas bagi dirinya. Nah hidayah ikhwan, ya, ini permintaan kita kepada setiap hari, ihdina. Dan hidayah itu ada dua kata ulama, ya. Hidayah ada dua. Kalau kita renungkan kalimat ini, masya Allah kata ulama, yang pertama ad-dilalatu wal irsyad wa huwa diddul jahl. Itu hidayah berupa petunjuk dan penjelasan yang merupakan lawan dari kebodohan. Lawan dari apa? Kebodohan. Sehingga kalau orang tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti hidayah, pada hakikatnya dia apa? Dia bodoh kata ulama. Ya. Yang kedua, at-taufiq wa huwa didduhu al-ghai wal mukhalafah. Itu taufik, diberikan Allah taufik, kesepakatan kepada kebenaran, menapaki kebenaran, menjalankan petunjuk yang ia telah peroleh. Ya, dan ini adalah lawan dari al-ghai, penyimpangan, wal mukhalafah, menyelisihi kebenaran. Berarti doa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu meminta kepada Allah jalan yang lurus. Artinya apa? Dibekali dengan ilmu, sekaligus dibekali dengan taufik untuk menjalankan ilmu yang sudah kita ketahui. Itu makna siratal mustaqim. Berarti antum kalau sudah tahu ilmu nih, tapi nggak dikerjakan ilmu tersebut, berarti cacat dalam masalah hidayah taufik. Ya, berarti ilmu tersebut nggak manfaat. Sampai kapan ilmu manfaat? Ketika antum ilmu tersebut diamalkan, membuahkan amal soleh. Sebaliknya, jika antum mengerjakan amal begitu banyak terus menerus tanpa didasari dengan ilmu, maka amal itu pun cacat. Sampai antum tegakkan amal itu di atas ilmu. Maka ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ini menggabungkan antara ilmu dengan apa?
dengan amal. Ini yang kita minta tiap hari. Karena ada kalanya orang itu berilmu tapi tidak beramal, dan ada kalanya orang itu mengamalkan amal yang begitu banyak tapi tidak punya ilmu. Maka kedua orang ini dipisahkan dengan kalimat siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim bukan orang yang berilmu tidak beramal, bukan pula yang beramal tanpa ilmu. Keduanya harus digabungkan. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tas'alullah ta'ala ilman nafi'an tahtadi bihi wa amalan salihan turshidu bihi wal ilmu la yakunu mufidan illa idha kana maqrunan bil amal amma idha kana ghairu maqrunin bil amal fa innahu laysa mufidan bal dararahu akbaru min naf'ihi wal jahlu khairu min ilmin la yanfa'. Jika Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kata Syekh, itu artinya Anda sedang minta kepada Allah ilmu yang manfaat, yang dengannya Anda dapat petunjuk, dan amal yang saleh yang Anda ditujukan oleh Allah mengerjakannya. Berarti jamaah, kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sejatinya kita sedang minta kepada Allah dua perkara. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, amal. Ketika antum dapat dua ini, ilmu dan amal, maka antum berada di atas kebenaran, berada di atas siratal mustaqim. Sebab apa? Sebab ilmu tidak dikatakan manfaat kecuali jika antum mengkaitkannya dengan amal, dan amal tidak akan Allah terima sampai amal itu ditegakkan di atas ilmu. Ya, sebab apa? Sebab kalau antum beramal tapi tidak punya ilmu, maka keburukannya jauh lebih hebat dibanding manfaatnya. Dan orang yang bodoh dalam masalah ini, yang dia tidak beramal, jauh lebih baik dibanding orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Kenapa? Allah maafkan orang yang bodoh ini, ya, tapi Allah nggak maafkan orang yang punya ilmu dan dia nggak mengamalkan ilmunya. Ini kalau kita perbandingkan ya, bukan berarti kalau gitu kita nggak usah tahu aja ya, nggak usah ngaji, enggak, itu salah itu. Karena Allah bertanya kita apa? Berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu artinya kita harus berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian ikhwan azakumullah, kata para ulama lagi bahwasanya kalimat ihdinas siratal mustaqim ini menyangkut padanya dua macam bentuk hidayah. Pertama, hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk. Seperti saya menyampaikan kajian pada siang hari kepada antum, ini petunjuk. Ya, antum bisa serap, antum bisa dapat. Bahkan petunjuk ini bisa antum dapat dari manapun, dari buku, dari penjelasan, dari nasihat, ya, atau bahkan dari ilham dari Allah Azza wa Jalla, dari fitrah kita. Kita mengenal kebaikan sesuai dengan fitrah kita. Karena hukum asalnya, ikhwan, kita bisa mengenal kebaikan loh apabila fitrah kita masih lurus. Ya, kalau fitrah kita nggak lurus, susah bagi kita mengenal kebaikan. Mana dalilnya? Ketika Nabi ditanya oleh sebagian sahabat tentang kebaikan dengan dosa, apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karita an yattali'a alaihin nas. Sementara dosa dan keburukan apa-apa yang membuat hatimu gelisah, fitrahmu enggak tenang, hatimu enggak tenang, dan kau malu apabila orang lain mengetahuinya. Kata sebagian salaf, untuk mengenali dosa dan keburukan cukup tanya kepada fitrah hati kita, ini baik atau buruk. Tapi itu bukan segala-galanya, tidak. Harus perlu kepada dalil. Tapi hukum asalnya kita semua nih bisa mengenal kebaikan dengan keburukan dengan fitrah kita, lurus atau tidak. Ya. Nah, kemudian ikhwan azakumullah, hidayah pertama ini hidayah bersifat umum. Ya. Sampai-sampai orang-orang kafir juga bisa mengambil hidayah dari bab ini, dari masalah ini. Ya, diberi oleh Allah petunjuk. Dia tahu Islam itu agama yang hak. Dia tahu Muhammad itu benar. Dia tahu Islam itu benar. Itu hidayah.
Dan Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Jadi manusia ikhwan secara umum bisa ngambil penjelasan dari Quran. Bahkan di sela-sela perang antara Palestina dengan Yahudi, itu ada seorang tokoh Yahudi yang dia mempelajari tafsir Al-Quran dan kitab hadis Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Allahu Akbar. Dan dia berbahasa Arab, dia tahu siapa itu Khawarij, dia tahu kaidah-kaidah usul fikih. Kalau dia pakai sorban ada jenggotnya dibilang ulama tuh. Tapi dia orang Yahudi, Zionis. Sehingga ada namanya Zionis mengaji. Serius, ini ada. Dibagi-bagi kayak ke grup-grup asatidzah. Ternyata Masya Allah, dia tahu apa itu Khawarij, apa itu Syiah, apa itu Murji'ah, firqah sesat, dia tahu. Jadi mempelajari kitab-kitab para ulama, bahkan membawakan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Shalih Fauzan, fatwa Lajnah Daimah. Untuk apa? Memberondong kaum muslimin, diberikan penyimpangan, dialihkan pemahamannya. Hebat. Kalah kita. Dia pelajari Kutubus Sittah. Kita kitab hadis yang udah kelar apa ya? Arba'in aja nggak kelar-kelar. Ya, baru sampai hadis ketiga bubar, kajian ulang lagi. Gitu kan. Ini kelar 7 kitab hadis. Kutubus Sunan, Bukhari, Muslim sama Sunan Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad. Dan yang pelajari qawaid dan dhawabit dalam masalah fatwa, dalam masalah usul. Ayat. Berarti dia dapat penjelasan tidak? Tapi dia nggak punya hidayah taufik. Hidayah dengannya kebenaran itu dia jalani. Ini yang kita butuh kepada Allah. Siapapun bisa merasakan yang namanya hidayah berupa kebenaran. Tahu lihat orang yang nggak sholat, Mas tahu nggak sholat itu wajib? Tahu, kenapa nggak sholat? Ya, belum dapat hidayah gitu kata dia. Antum tanya kepada para wanita yang misalnya membuka auratnya, tahu nggak wajibnya jilbab? Tahu dia, tapi kenapa yang dijelaskan? Alasannya apa? Belum dapat hidayah. Begitu kan? Padahal dia tahu hidayah itu. Cuma yang kurang hidayah apa? Hidayah taufik. Yang ini kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga sebagian orang Islam mengatakan, kenapa umat Islam yang katanya berada di atas agama yang lurus, agama yang benar, kok masih minta hidayah? Apa hidayah di sini maksud? Hidayah taufik kepada Allah. Karena orang yang tahu kebenaran belum tentu menjalankan apa? Kebenaran. Kan banyak orang Islam, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan zakat, dia tahu itu wajib. Kenapa nggak jalankan? Alasannya belum dapat hidayah. Kan begitu. Yang kurang hidayah apa? Hidayah itu taufik. Oleh karena itu, ikhwan azakumullah, hidayah taufik ini mutlak milik Allah. Itu yang kita minta setiap hari kepada Allah dalam salat-salat kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi saja nggak punya wewenang masalah ini. Lihat pamannya Abu Talib mati di atas kekafiran. Nabi nggak punya kuasa. Sehingga Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini hidayah taufik. Tapi hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada generasi para nabi dan rasul punya keluarga kafir. Lihat Nuh, bagaimana anaknya kafir. Lihat Lut, bagaimana istrinya kafir. Lihat Ibrahim, bagaimana bapaknya kafir. Lihat Rasulullah, bagaimana paman yang menjadi benteng pertahanan pertama, dia mati di atas kekafiran. Sampai Nabi mengatakan kepada pamannya dikala dia mau wafat, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan dua kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan tolong engkau di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi apa kata perawi hadis?
Abu Talib mati di atas agama kaumnya. Lihat ikhwan, ini yang dimaksud hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Imam Muqayyim, hidayah itu ada dua martabat. Fal hidayatu laha martabatan. Hidayah itu punya dua martabat. Yang pertama, hidayah di dunia, minta segala kebaikan di dunia, ya, dari perkara dunia agar rumah tangga kita baik, agar pekerjaan kita baik. Ya, ini terus kita minta kepada Allah agar memperbaiki urusan dunia kita. Yang kedua, al-martabatu tsaniyah hiyal hidayatu yaumul qiyamah ila tariqil jannah. Itu hidayah yang kita butuhkan nanti di dunia dan juga di akhirat pada hari kiamat. Hidayah yang dengannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dengannya Allah Azza wa Jalla turunkan Islam ini. Turunkan kitab-kitabnya, utus para rasulnya, yang kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Hidayah taufiq yang kita minta ikhwan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, bagian berikutnya kalimat ihdina, kata para ulama ini memberikan faedah kepada kita. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, aslinya kalimat ini ihdina ila siratil mustaqim. Tapi kalimat ilahnya, kata ilahnya enggak Allah sebutkan ikhwan. Faedah dalam bahasa Arab, ketika Al-Quran atau hadis atau perkataan orang Arab fasih menghilangkan satu kalimat, berarti ada tujuan khusus di dalamnya. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah enggak menggunakan kalimat ihdina ilah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, enggak. Allah hilangkan kalimat ilahnya, langsung Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Sehingga kata para ulama, wal faidatu min dzalika li ajli an tatadammana talabal hidayata bi ma'naini jami'an. Kalimat ini menyimpan sejumlah faedah, bahwasanya ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim langsung tanpa huruf jar, tanpa ilah, itu untuk menyimpan perkara bahwasanya yang kita minta kepada Allah dua hidayah sekaligus. Ya, dua hidayah sekaligus, hidayah kebenaran dan hidayah menjalankan apa? Kebenaran. Sebab kalau satunya aja pincang kita. Orang yang dapat hidayah kepada kebenaran tapi tidak menjalankannya pincang. Dan orang yang tidak mendapatkan hidayah kebenaran, otomatis tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya. Nah, kalau kita berikan ilustrasi, orang yang tidak mendapatkan dua-duanya hidayah itu orang kafir secara umum. Ya. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada penjelasan, ini bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Adakahnya orang beriman itu didapat hidayah ini, jelas kebenaran, dia faham, dia hafal ayat, dia tahu hadis, tapi nggak menjalankan, ini pincang sebelah. Begitupun orang kafir yang tahu kebenaran tapi nggak masuk Islam, dia hanya sebatas mendapatkan hidayah kepada kebenaran, tidak menjalankan kebenaran itu. Nah, makanya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu taufik, ya, dia bisa menyimpang, Pak. Bisa menyimpang, bahkan bisa meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, waliyadzubillah. Ya, kemudian ya, ayat berikutnya siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Kata para ulama di sini, huwas sirat al-mustaqim at-tariqul ladzi la i'wijaj fihi wala mailan wala inhiraf dzatul yamini wala dzatul shimal. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada kecondongan darinya. Apakah condong kepada hawa nafsu, condong kepada kesesatan? Jalan yang lurus itu jalan yang tidak ada kebengkokan. Dan umumnya jalan lurus itu jalan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada penyimpangan ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga Nabi mulia alaihi salatu wassalam
memberikan satu permisalan jalan yang lurus itu adalah Islam. Yang Nabi tinggalkan yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Justru orang yang menyalahinya dia pasti binasa, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Sungguh aku tinggalkan kalian semua di atas agama yang putih bersih ini. Enggak ada kesamaran, enggak ada titik-titik yang nodanya itu bisa membuat samar Islam itu, tidak ada. Siangnya atau malamnya bagaikan siangnya. Artinya Islam itu ditinggalkan Nabi itu terang benderang, sampai malamnya itu kayak siangnya, jelas. Perkara sedetail apapun Nabi jelaskan alaihi salatu wasallam, sehingga tidak ada yang mencoba untuk menyalahiku kecuali pasti binasa. Itu jalan lurus, ikhwan. Jalan yang jelas, jelas kebenarannya, jelas halal haramnya, jelas perintahnya, jelas larangannya, enggak ada kesamaran. Itu Islam. Ya. Sebagian ulama menafsirkan kalimat Shiratal Mustaqim ini dengan pertama dinul Islam. Ini Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan tafsiran para salaf. Pertama dinul Islam. Ya, jadi Shiratal Mustaqim adalah agama Islam. Kaitannya apa dengan ihdinas shiratal mustaqim? Artinya kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita masuk ke dalam Islam dari awal sampai akhir. Ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara totalitas, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, ya ekonominya, ya sistemnya, ya perintahnya, ya larangannya, enggak pilih-pilih. Masuk secara totalitas ke dalam Islam. Ini mana Shiratal Mustaqim. Yang kedua apa? Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Rasulullah. Yang keempat Abu Bakar. Yang kelima Umar. Bertentangan enggak? Enggak. Kenapa? Enggak bertentangan, ikhwan. Ya, karena jalannya lurus itu adalah Islam. Islam itu landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu landasan Islam yang dipahami dengan pemahaman sebagaimana pemahamannya Abu Bakar dan Umar. Berarti kalau Anda ingin masuk ke dalam Shiratal Mustaqim, maka masuklah ke dalam Islam yang dalamnya ada Quran dan Sunnah yang difahami dengan pemahaman salaful ummah. Abu Bakar dan Umar dalam hal ini adalah sebagai wakilnya. Ya, ini makna Shiratal Mustaqim. Dan ingat ikhwan azakumullah, jalan Shiratal Mustaqim itu cuma satu, tidak berbilang. Sehingga atas banyak ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu sejatinya satu, tidak berbilang. Kenapa? Karena Allah katakan Shiratal Mustaqim itu satu. Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya yang Allah perintahkan kepadaku ini adalah jalanku yang lurus. Jalan tersebut dinisbahkan kepada Allah, jalanku, bukan jalan yang lainnya. Ya, kata Allah, fattabi'u, ikuti jalan ini nih, satu nih. Allah nggak bilang jalannya kanan, jalan yang kiri, jalan yang depan, enggak, yang satu ini, yang lurus. Apa kata Allah? Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan yang banyak-banyak itu. Berarti yang banyak itu bukan jalan Shiratal Mustaqim. Fatafarraqa bikum an sabili, yang bisa membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah yang satu itu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah jalan yang telah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nabi bikin tafsiran secara maudhu'i, secara tematik para sahabat. Nabi garis lurus, mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kata Ibnu Mas'ud. Maka Nabi membuat jalan kanan kiri yang bercabang dan banyak pendek. Kata Nabi, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak yang Allah sebutkan itu. Walaysa fiha illa syaitanun yad'u ilaiha, dan tidak ada dalam jalan tersebut kecuali setan ngajak kita kepadanya. Berarti jalan yang banyak ini tidak akan pernah menyampaikan kita kepada siapa? Kepada Allah. Jalan yang satu ini yang panjang, yang mengatakan kita kepada Allah.
jalan yang dengannya Quran diturunkan, jalan yang dengannya sunnah Nabi dijalankan, jalan yang dengannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berada di atasnya. Ini jalan yang lurus. Makna siratal mustaqim. Berarti jalan itu cuma berapa? Satu. Yang kita diperintahkan Allah mengikutinya, ikhwan. Maka setelah itu Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah sebutkan jalan yang bersifat mujmal, global. Setelah itu Allah sebutkan jalan bersifat terperinci. Siapa orang yang dimaksud atau jalan yang dimaksud? Yang jalan yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu, ikhwan? Para nabi, para rasul tentunya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Ini, ikhwan, ya. Dan ini gambaran para sahabat loh. Para nabi, ya Rasulullah di antaranya. As-Siddiqin siapa? Sini Abu Bakar As-Siddiq. Siapa syuhadanya? Umar dan Utsman. Bahkan Ali, kata ulama, masuk dalam syuhada dengan Ali dibunuh. Salihinnya siapa? Umumnya para sahabat. Dan para sahabat memiliki 4 tipe ini kecuali satu, itu Nabi. Para sahabat punya 3 tipe ini, maaf ya. As-Siddiq, As-Siddiqin, terus Asy-Syuhada, As-Salihin. Apa kata Allah? Ulaika humur rafiqa. Mereka orang yang terbaik jadi teman kita. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Jadi menempuh jalan kebenaran, ikhwan, menempuh jalan ketaatan, menempuh jalan yang lurus, itu sebesar-besar nikmat yang harus kita minta kepada Allah. Ya. Dan samping kanan kirinya bukan jalan orang-orang yang kau sesati, yang engkau murkai, bukan pula yang kau sesati. Yang Allah murkai siapa? Al-Yahud. Karena mereka berilmu tidak beramal. Maka barang siapa yang rusak di antara kaum muslimin dari kalangan ulamanya, yang mereka punya ilmu tapi tidak beramal, mereka mirip dengan Yahudi. Dan orang-orang yang rusak dari kalangan kaum muslimin dari ahli ibadahnya, tapi ibadahnya tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, dia punya ilmu, maka dia rusak, mirip dengan Nasara. Karena Nasara rusak dari segi ini. Berarti ikhwan azakumullah, umat Islam umat pertengahan. Tidak dhalin, tidak pula maghdub, tidak maghdub, tidak pula dhalin. Umat pertengahan, kata Allah. Ya, umat kita ini umat wasatan, umat ahli wasat, pertengahan. Tidak melenceng ke kanan, tidak pula melenceng ke kiri. Jadi ikhwan, kesimpulannya, ihdinas siratal mustaqim ini doa yang besar, doa yang agung, doa di mana kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah, jalan yang dengannya Quran, Sunnah diturunkan, jalan yang dengannya Muhammad diutus, jalan yang dengannya Abu Bakar dan Umar berada di atasnya. Dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang semisal Yahudi dan sepakat dengan mereka, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini ancaman buat kita. Setelah kita berilmu, kita harus beramal. Dan bukan pula jalan orang-orang yang kau sesati, mereka yang suka beramal, gemar beramal, tapi nggak punya ilmu dalamnya. Maka ini mirip Nasara dan kita dilarang. Berarti Islam itu menggabungkan ilmu dengan apa? Dengan amal. Dan ini inti dari surah Al-Fatihah, ada di ujungnya. Dan ini bagian terbesar yang pernah kita minta kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan, ada waktu 15 menit Pak Eko. Dengan ini kita selesaikan faedah singkat dari surah Al-Fatihah. Ada berapa pertemuan? 4 ya? 4 ya. Nanti kita akan masuk ke tafsir atau faedah dari surah An-Nas ke atas, insyaallah ta'ala. Ada mau tanya ya, ikhwan? Tafadhal. Silakan. Nah, kalau Ignacio atau Ustaz Ibnu kan bisa ditarik, kita jadikan ayat ini buat apa di luar Al-Fatihah. Ya, ini masuk dalam bab hukum berdoa di dalam sholat atau di luar sholat dengan menggunakan lafaz Al-Quran. Pertama,
Kalau di luar sholat, sepakat ulama boleh. Antum boleh baca doa apapun dalam Al-Quran di luar sholat. Bahkan kata sebagian ulama, kalau antum berdoa kepada Allah dengan surah Al-Fatihah lalu mengatakan amin, itu bagus. Karena Al-Fatihah isinya apa? Doa dan adab-adab berdoa, ya kan? Memuji Allah, menyanjung Allah, merendahkan diri kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu lalu ihdinas shiratal mustaqim. Maka ini boleh. Yang bermasalah adalah kalau kita membaca Al-Fatihah itu selain pada saat kita berdiri lagi sholat, yang kita baca dikala sujud. Bolehkah kita minta ihdinas shiratal mustaqim dalam sujud kita, sehubungan ini kita baca di rakaat kita di awal 1, 2 sebagainya? Kata ulama tidak perlu, karena di awal bila kita baca. Adapun dalam sujud kita, kalau kita mau baca doa, maka silakan ambil dari doa-doa yang lainnya. Doa yang semana dengan ihdinas shiratal mustaqim. Misalnya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, kesucian diri, kemudian kecukupan diri, ya, dan ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, hidayah, ketakwaan, kecukupan, dan juga kebaikan diri, kesopanan diri, kesucian diri kita. Ya, karena para ulama berbeda pendapat terkait doa yang kita baca di kala sujud dengan ayat-ayat Al-Quran, karena bisa dihukumi membaca Al-Quran. Sehubungan dengan itu Nabi melarang kita baca Al-Quran di kala kita sujud dan ruku. Walaupun pendapat yang tepat tidak masalah kalau kita berdoa di kala kita sujud dengan sebagian doa dari ayat-ayat Al-Quran, karena maksud kita, niat kita adalah berdoa dengan itu, tidak membaca Al-Quran. Karena kalau membaca konteksnya kita harus berta'awudz. Kan gak mau kita doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbana atina gitu, karena kita nggak sedang baca Quran, tapi menukil doa dari ayat Al-Quran. Ya, walaupun lebih selamat kita ambil doa dari konteks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat banyak. Allahu a'lam bishawab. Naam ikhwah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah. Iya, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa di awal-awal oleh Imam Ibnu Qayyim, bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya Hidayat min Surat Al-Fatihah, ini ada di PDF ya kitabnya. Beliau membuat satu tema hidayah petunjuk-petunjuk dari surah Al-Fatihah. Bagian pertama adalah berobat dengan Al-Quran, al-istishfa min Surat Al-Fatihah. Berobat, meminta penyembuhan kepada Allah dengan perantara surah Al-Fatihah. Diapain? Dibuat ruqyah. Kita baca bagian yang sakit, ya, bisa kita ambil ludah kita sedikit, kita bacakan surah Al-Fatihah, atau kita tambah ludah kita dengan tanah, ya, bismillahi, ya Allah, dengan namamu, dengan ludah sebagian kami dan tanah dari tanah kami, sembuhkanlah penyakit di antara kami. Sama Nabi diusap, sembuh. Bahkan bisa dibacakan surah Al-Fatihah. Yang kedua, caranya kita ambil air minum, kita bacakan Al-Fatihah. Boleh sekali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang. Ya. Maka kita minumkan, dengan izin Allah sembuh. Dan itu pribadi saya pernah melakukannya, alhamdulillah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga melakukan demikian. Ketika beliau lagi sakit, beliau sakit di Mekah karena perpindahan negeri, mungkin cuaca berbeda. Beliau sakit di kota Mekah karena beliau asli negeri Syam. Syam sama Mekah kan beda kondisi negerinya. Beliau asal dari Syam. Beliau nggak dapat dokter di sana, padahal beliau dokter. Tapi beliau ingin diperiksa dokter yang lainnya, nggak ada obat. Maka beliau mengambil air, lalu dibaca Al-Fatihah, beliau peminum, beliau pun sembuh dengan izin Allah. Dan ketika orang banyak datang kepada beliau minta nasihat, diajarkan meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, itu satu diminumnya. Kedua, diolesin tubuhnya, diborehin, ya, kata diborehin, ya, atau dibacakan bak mandi kita, Al-Fatihah kita mandi, bisa.
Seperti itu. Ya. Dulu orang kita kalau ada anak kecil suka nangis, suka dibawa ke Pak Haji gitu ya, minta air gitu. Itu paling dibaca Al-Fatihah tuh. Nah, sebenarnya minta air nggak hanya kepada Pak Haji, Pak Ustadz, antum bisa, antum ruqyah anak antum yang lagi sakit, bacakan Al-Fatihah, tambahkan surah yang lainnya, ini boleh. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tata cara ruqyah diantaranya seperti itu. Syekh bin Baz dalam fatwanya menyatakan demikian. Boleh meruqyah dengan air yang dibacakan surah Al-Fatihah, tapi nggak pakai ludah. Enggak. Kecuali kita meludahi diri kita boleh. Atau ludahi orang-orang yang penting yang boleh kita ludahi untuk bukan ludah ya, menggunakan ludah kita untuk dioles boleh. Yang ketiga, sebagian sahabat meruqyah orang kena sengatan kalajengking dengan surah Al-Fatihah, diolesin pakai ludah, diusap Al-Fatihah, sembuh. Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada kepala kampung yang terkena sengatan kalajengking yang bisa berjalan, diruqyah dengan Al-Fatihah, maka sembuh dengan izin Allah SWT dan menerima bayaran berupa kambing. Jadi boleh meruqyah mendapatkan bayaran darinya tanpa memberikan apanya? Nominalnya. Ada orang ruqyah satu kali ruqyah itu 1 juta. Ada nggak kayak gitu? Ada, Pak. Alasannya apa? Alasannya ya ganti rugi. Kalau situ sembuh saya kena gimana? Gitu. Ini saya nanya langsung loh. Mahal amat ya. Ya. Padahal hukum asalnya nggak boleh kita ngambil upah dari meruqyah. Tapi hadis itu membolehkan takrir dari Nabi SAW. Bedakan antara takrir pembolehan dengan perintah. Ya, itu kaidah. Nabi memberikan izin, tapi Nabi nggak minta agar diberikan ruqyah dari itu upah. Nabi memberikan izin, kan dikasih. Ya udah, kalau Nabi saya bagi paha kambingnya, gitu. Paham ya? Jadi sahabat ini meruqyah diberi upah. Bahkan dalam satu keterangan sahabat ini minta sesuatu. Kalau sembuh saya minta bagian, karena dia hak tamu nggak diberikan, dia minta bagiannya. Karena ulama ada memakruhkan kalau orang meruqyah diberi bayaran, kecuali memang urgent. Artinya ruqyah ini besar ya, sihir misalnya, santet, yang barangkali orang itu yang meruqyah bisa kena getahnya. Nah, itu diberikan sekedar upah aja. Jangan tarif. Ya, jangan tarif. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu, Mas. Ada lain? Yang lain. Jangan ruqyah lagi. Ya, nah. Bolehkah Ustaz membacakan atau mendoakan kebaikan untuk mungkin kerabat kita yang keyakinan berbeda atau kafir gitu, terkait ayat-ayat Quran? Seperti minta hidayah gitu. Boleh. Boleh. Dalilnya banyak dalam bab ini. Meminta hidayah kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang non muslim, artinya saudara memiliki nasab, boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Bahkan itu dilakukan oleh Nabi ketika Abu Hurairah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya doamu makbul, tolong doakan ibuku agar masuk dalam Islam. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Ketika dia pulang, dia mendengar suara ibunya lagi mandi. Kata ibunya, ala rizqika ya Abu Hurairah. Dia di situ, ibu lagi mandi. Maka dia pun merasa gembira dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibunya Abu Hurairah setiap hari mencela Rasulullah, menghinanya, mencaci makinya. Abu Hurairah sedih. Sementara Rasulullah orang yang dicintai, ini ibunya kafir. Maka dia datang kepada Nabi agar didoakan masuk ke dalam Islam. Begitu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, boleh. Karena Quran kan isinya juga doa. Boleh. Wallahu a'lam. Lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.